luasan SMB nggak sih? Walaupun sebenarnya sama aja sih, cuman kayak SMB tuh lebih ke terpisah-pisahnya tuh lebih jauh jaraknya. Lebih banyak area yang bisa dimainkan, tapi kalau kita lihat ternyata kita agak sedikit kegocek sama burung utara tersebut sama Skylight karena memang mereka kayaknya sih menuju ke arah Milta Power, tapi ada sebuah tabrakan yang mungkin akan terjadi kali ini. Alpha dikejar oleh sebuah bagi yang digunakan oleh seorang Nux. Bonafide King Kongnya ngamuk di sana dan tertabrak. Itu dia. Satu Eagle 365 tumbang, satu pemainnya Alpha pun langsung dipulangkan. Bukan start yang mulus, bukan awal yang diinginkan oleh Eagle 365 karena mereka juga butuh poin. Tapi inilah yang terjadi. Bonafide pemuncak klasemen sementara masih sangat-sangat ngamuk King Kongnya. King Kong ngamuk dan pastinya kengamukan mereka ini didasari oleh poin PMGC yang ingin mereka kejar. Ingat, di atas ini posisi 1 dan juga 2 ini benar-benar tipis kan pengejaran poin untuk menuju ke PMGC. Dan dari satu elimination point yang didapatkan oleh Bonafide, mereka pastinya nggak perlu mengeluarkan effort yang tinggi banget, yang banyak banget karena hanya dengan bermodalkan satu vehicle aja itu bagi tadi ya, mereka kayak nggak perlu buang-buang lootingan mereka yang ada karena emang masih belum ngeluting tadi. Ya berarti faktanya dengan sebuah elimination yang didapatkan oleh Bonafide tadi menjadikan poin selisih cuma 1 poin aja untuk pengejaran PMGC. Nah ya ini dia nih benar-benar memanas nih, ini kayak keringet-keringet dari tim-tim yang berada di top 2 atau top 3 dari pengejaran poin PMGC ini bakalan segede-gede jagung abis ini gitu. benar sekali karena semuanya pasti akan sangat dak-dikduk banget untuk bermain dan kita melihat ini juga dari tim Zone Mineral dan juga yang lainnya, mereka masih dalam pengejaran poin setidaknya untuk bisa bermain di Grand Final karena Zone saat ini memang masih berada di posisi 16, masih punya slot ke Grand Final karena nanti Grand Final yang diincar adalah 16 tim terbaik. Betul. Tapi akan lebih aman lagi kalau mereka bisa melampaui Onyx poinnya karena Onyx tidak bermain. Iya, dan gue senang banget ya sebenarnya Zone masih bisa berkesempatan untuk main di Super Weekend yang ketiga ini. Dengan begitu kita bisa menyaksikan aksi-aksi spektakuler dari beberapa player dari Zone ini yang sebenarnya emang dari awal sebelum PMPL dimulai ini udah mulai di highlights. Terutama mungkin dari Sanskoy gitu kan yang waktu itu. Betul. Sempat menyebutkan salah satu player dari Zone sendiri nampaknya ya. Dan kayak ini mungkin menjadi kesempatan untuk mereka untuk bisa membuktikan, gue jadi salfok deh sama Anthem untuk bisa membuktikan gitu kan apakah mereka bisa layak untuk bermain di Grand Final ini. Anthem nyangkut gimana? Sekali nggak apa-apa, tapi nyangkut 2 kali agak-agak sih deg-degan juga. Gue tuh ya trauma melihat nyangkut glider. 3 kali. Gue trauma banget loh Sanskoy melihat glider karena ya kemarin saya bermain dengan player-player DCS. Terus saya tuh dipilotin sama satu player dari DCS itu yang inisialnya Sanskoy. Waduh itu bukan inisial dong, nama dong langsung semua itu. Terus langsung meleduk di angkasa glidernya. Karena glider tuh ternyata bisa dikatakan ringkih. Gampang banget ketembak dan kalau kita lihat kali ini yang nampaknya mungkin akan ada tembak-tembakan Takai yang sedang mengincar satu elang yang nyasar, mereka tidak berada di kampung halaman mereka tidak berada di utara, berada di area Milta Power dan betul saja ada sebuah lemparan granat menuju ke arah seorang Smith melakukan tembakan tapi justru jumpsuit dari Smith on point karena kalau kita lihat kali ini Gremoli langsung dipulangkan tapi masih akan coba dicari juga oleh seorang Hades. Naik ke arah atas Hades kali ini memanfaatkan sebuah kontainer yang berada di area dekatnya Smith, sangat low HP-nya sebenarnya kalau kita lihat. Crash juga datang kali ini, Hades mencari dengan mininya dengan ada sebuah tembakan juga di sana. Smith bisa menyerang satu pemain tapi tidak untuk yang kedua mungkin, tapi dia harus melakukan reload juga, ada sebuah balasan dan itu dia Smith pun tertumbang di sana. Ada Slayer dari sisi lain, pemain-pemain Scarlet akan coba fight dengan Takai di area ini. Iya karena kayaknya kali ini masih tersungkur di balik pohon. Slayer pun langsung aja masuk menggunakan vehicle-nya dan mendapatkan satu elimination point untuk tim SGRB kali ini. Lumayan karena mereka pastinya nggak mau pulang ke arah lobby, nggak mau tereliminasi di game pertama kita kali ini dengan tangan hampa. Dan dengan begitu 2 elimination point sudah bisa mereka kantongi dan nampaknya ada salah satu player lagi yaitu Kean ya, masih dibiarkan bleeding out di belakang pohon, dicari. Hai Mosh, itu dia Kean bisa mendapatkan atau bisa didapatkan sebagai elimination point selanjutnya untuk tim SGRB. Ya ini sebuah awal yang sangat buruk untuk Takai karena ingat
Mereka kemarin hampir saja tidak lolos Super Weekend. Saat mereka sudah lolos pun, ternyata Super Weekend mereka diawali dengan keadaan yang tidak mulus, tidak baik. Tersisa Hades sebagai last man standing ini. Berapa kali kita melihat Hades last man standing dari Takai, entah sudah tidak terhitung karena kalau kita lihat Takai tinggal satu, pasti Hades. Jadi bisa dikatakan memang Hades menjadi pemain terakhir, menjadi harapan terakhir dari Takai, dan Takai masih berada di posisi ketiga untuk pengejaran juara regular season. Ini bukan keadaan yang baik untuk seorang calon juara sebenarnya. Calon juara ya. Dan ngomong-ngomong soal SGRB juga, walaupun mereka tadi di awal-awal pertandingan menghadapi sebuah malapetaka yang pastinya mereka tidak inginkan ya, kehilangan satu player dari mereka, dan sekarang mereka bisa kayak oh ya udah kita udah bisa mendapatkan 3 elimination point, ya udah lumayan banget untuk SGRB sendiri. Sementara itu kita melihat dengan zona dari arah timur juga sudah mulai terbuka ya. Tim-tim juga sudah mulai terlihat melakukan rotasinya saja untuk sejauh ini. DU pun juga sudah mulai terlihat. Dan DU kali ini ya juga adalah salah satu tim yang mungkin bisa gue katakan untungnya mereka juga masih bisa bermain di Super Weekend yang ketiga gitu. Betul. Kan. Dengan begitu mereka masih bisa kayak memperlihatkan permainan mereka yang bagus dan juga menunjukkan nih, oh ya nih kayak kita nih bermain kayak gini dan kita tuh masih pantas untuk bisa menuju ke season 5 nantinya gitu. Mengingat di season 3 kemarin mereka mendapatkan hasil yang tidak oke lah untuk mereka. Ya, Dewa United di season ketiga kemarin mereka harus turun ke PMNC karena memang berada di bottom 4 dari grand finalnya, dan mereka kali ini juga masih menantang untuk bisa setidaknya bermain di grand final karena masih sangat terbuka sebenarnya. Tiket untuk ke Grand Final dari Dewa United, mereka memiliki 90 poin total dari satu Super Weekend yang sudah mereka mainkan karena mereka tidak bermain di Super Weekend yang kedua. Tapi mereka juga bermain lagi untuk saat ini. Di atas mereka ada Zone dan juga ada Onyx. Mereka harus melampaui setidaknya poin dari Onyx untuk mencari area aman. Ya, apakah mereka akan bisa memaksimalkan, memanfaatkan Super Weekend yang ketiga kita kali ini? Mari kita lihat hasilnya akan seperti apa, karena yang sudah jelas terlihat, terpampang nyata di depan mata kita adalah pergerakan dari Livescape tadi, yang dimana kayaknya di sebelah kiri mereka itu terdapat tim Bonafide King Kong yang sekarang sedang ngamuk, dan itu dia. Ternyata mereka sudah mulai menotis keberadaan satu sama lain dan mereka mau mengengage sebuah perang nampaknya. Tapi tim Bonafide kali ini sebenarnya posisinya agak-agak enak ya, karena mereka punya halangan atau hiding spot yang lebih besar daripada Livescape kali ini. Ya, terspot tadi juga Tuyul kembali bermain seorang pemain baru Bonafide dan langsung bisa dikatakan menjadi tulang punggung Bonafide untuk saat ini karena Tuyul bermain 43 kali dan sudah 47 kills didapatkan. Cukup banyak statistiknya, bisa dikatakan ya rata-ratanya satu match pasti mendapatkan 1 kill. Bahkan lebih kalau kita lihat karena 43 match 47 kill yang dia kumpulkan. Dan kalau kita melihat kembali ke arah lain, ini dia di area Fokker sudah ada pemain Bonafide yang datang. Ucup sangat dekat sekali dengan seorang Fokker, tapi dia memanfaatkan sebuah kup RB lagi dan ada bala bantuan ke arah Ucup. Bonafide datang, kali spray juga dilakukan oleh seorang Tuyul tapi belum ada hit yang masuk ternyata ke arah Fokker. Fokker bisa untuk kabur untuk sementara itu, walaupun HP-nya tadi udah mulai sekarat, tapi ternyata dari arah belakang ada Nux yang bisa mengamankan Ken yang kali ini harus tersungkur lesu karena dalam keadaan knockdown, dan dia atau Ken sendiri harus diselamatkan untuk saat ini. Sementara lihat tim Boom pun untuk saat ini tadi mereka kayak mau kabur, mau ngacir. Oke, dari kayaknya di sini udah mulai rame gitu kan. Kita bakalan back off sedikit, mencari spot yang nyaman sedikit gitu, tapi mereka harus terhalang sedikit untuk saat ini. Ya, Boom sebenarnya ini adalah circle mereka kalau bisa kita bilang, karena circle-nya menuju ke arah prison, menuju ke arah mansion dan juga menuju ke arah shelter, dan 3 tempat tersebut adalah 3 tempat Boom turun dan melakukan looting-nya sehingga mereka tidak terlalu banyak harus bergerak. Tadi Moshi Nagant juga digunakan oleh seorang star, belum berhasil berpindah ke arah Genesis Kurva yang lain. Boom melakukan spray juga menuju ke arah pemain dari Zone. Satu pemain diincar Banyu tapi belum ada hit yang masuk ke arahnya. Iya, dan nampaknya ya dari tim Genesis Dogma Gates harus bisa set up terlebih dahulu karena tadi mereka juga seperti yang Sansku juga sudah dijabarkan ya, mereka mendapatkan beberapa gempuran dari arah belakang. Namun nampaknya dari Zone pun juga ingin mengitari farm sedikit dan mereka mendapatkan beberapa tembakan peringatan dari arah sebelah barat daya mereka tadi, walaupun nggak begitu fatal akibatnya untuk mereka saat ini.
Ya, Aura, No Mercy dan juga yang lain pastinya ingin membuktikan bahwa Super Weekend ini mereka masih menjadi penantang juga. Sudah berada di area compound mereka, sudah menguasai area ini cukup nyaman harusnya karena di dekat mereka belum ada tim yang memantau juga, bahkan tidak terspot ada tim lain dari minimapnya. Hanya ada Aura saja yang berada di satu titik, mereka tidak melakukan split untuk saat ini. Iya, dan ngomong-ngomong soal Aura juga, pastinya ya Aura, tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain veteran, pemain-pemain bintang juga, dan pastinya mereka bisa mendapatkan beberapa titel untuk selama 3 minggu ini kita sudah jalankan PUBG Mobile Pro League Indonesia ya. Dan kita sudah melihat juga Boom Esports yang lagi-lagi setelah tadi ketemu oleh Bonafide, kali ini mereka harus ketemu oleh SGRB juga yang sudah mendapatkan 3 elimination point sejauh ini. Ya, Boom dan juga Scarlet Gaming, dua tim yang harusnya terlihat di late game karena biasanya seperti itu, tapi ternyata tidak. Di mid game saat ini pun sudah mulai terspot pemain-pemain dari Scarlet Gaming Reverse Blue dan juga dari Boom Esports. Dari sisi lain kita melihat juga Alter Ego yang mulai keluar dari area SMB-nya. Mereka melewati pesisir pantai kali ini untuk terus bergerak ke arah kanan, maksud saya menuju ke arah circle-nya, dan nampaknya akan coba muter karena ternyata kali ini circle benar-benar menuju ke arah prison. Lipovka juga, Mansion juga, ini harusnya cukup nyaman untuk Boom, tapi mereka sudah bergerak dari tadi. Iya, ini circle bouncing banget ya ke arah atas. Kita lihat terjadi penumpukan banget di arah selatan, termasuk tadi Alter Ego yang sudah menyapa Genesis Dogma. Mereka pun harus hati-hati karena di depan mereka terdapat NFT. Bonafide, Boom Esports, SG pun juga terlihat berdekatan dalam melakukan rotasi mereka, dan di kanan dari Bonafide juga terdapat tim RRQ kali ini, dan ini bakal menjadi chaos banget menurut gua kalau misalnya mereka mau mengengage sebuah perang dari seluruh tim yang sudah bertemu kali ini. Ray juga coba dilakukan kali seorang Xbox menuju para pemain-pemain dari NFT yang sedang bergerak. Satu hit masuk tadi, 2 hit masuk dah. Bahkan kali ini mencari yang ketiga tapi belum ada hit yang masuk kembali. Satu pemain tumbang karena ternyata Aimbot dengan DP-nya sangat sakit sekali menuju ke arah seorang Spavel. Bisa diselamatkan harusnya karena ada sebuah low drop yang dimanfaatkan juga. Tapi tapping cukup sangat-sangat keras, tapi ternyata Jersey lah yang mendapatkan Spavel yang sudah tumbang. Hilang poin untuk poin dan datang poin tersebut ke arah Scarlet Gaming River Blue. Wah, lagi-lagi SGRB mendapatkan 1 elimination point lagi, dan Xbox yang kali ini juga bermain juga sudah mulai men-spot keberadaan 2 player dari tim NFT yang dimana drone harus dieliminasi oleh Ryzen karena Ryzen berada di arah higher ground kali ini di tebing yang sudah men-spot 2 player dari tim NFT yang sedari tadi juga mendapatkan benturan dari sisi yang lainnya, termasuk juga dengan Ramones kali ini yang hanya tinggal sendirian di tebing saja, dan kali ini dia pun juga harus tertumbang, dan dia atau Ramones sendiri ini juga harus hati-hati banget karena gempuran datang dari berbagai sisi, terutama juga dan termasuk juga dari Alter Ego dan juga Void yang kali ini bertemu. Ya, Alter Ego lewat begitu saja mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka melewati area yang sangat berbahaya. Ini area yang sangat-sangat tidak boleh dilewati karena setidaknya ada banyak tim yang sudah sangat siap untuk melakukan tembakan. Ada Scarlet Gaming River Blue, ada Bigetron, ada NFT yang juga tadi kocar kacir rotasinya, dan juga ada Void yang siap untuk melakukan tembakan-tembakan ke arah tim yang sedang lewat. Ryzen datang menuju ke arah Scarlet Gaming yang juga sudah bergerak kali ini, tapi Jersey menjadi palang pintu nampaknya untuk menghalang pergerakan dari pemain-pemain Red Aliens. Wah, ini benar-benar ya, mereka nggak mau membiarkan mangsa-mangsa mereka kabur, masih mau di lock. Begitupun juga dengan SGRB yang kali ini sudah mendapatkan 5 elimination point. Ryzen masih akan menjaga angle ke arah SGRB, sementara kita akan move on, pindah ke arah tim Void yang harus bergerak sedikit menuju ke dalam zona. Sementara itu jalur rotasi mereka di depan sana itu nggak aman banget, seperti halnya tim SGRB juga nggak aman banget karena Luxi pun juga kali ini sudah men-spot pergerakan yang dibangun oleh tim SGRB dengan mininya. Ya, mini yang dimiliki kali ini oleh seorang Luxi kembali membuka skopnya menuju ke arah tim-tim lain, tapi masih terus terpantau nampaknya pemain-pemain Red Alliance oleh Scarlet Gaming. Dan kalau kita lihat ke arah yang lain, Debs ternyata bisa mendapatkan satu pemain dari Genesis Dogma. Dilemparkan sebuah granat, 2 granat bahkan untuk melakukan end ke arah satu pemain yang sudah tumbang. Daybot di sana meledak, 1 granat akan ada meledak yang kedua juga, tapi belum on point menuju ke arah Daybot. Iya, dan granat demi granat pun juga terus-terusan akan dilontarkan. Molotov pun juga sudah dilontarkan.
Pun begitu juga dengan Smoke kali ini. Sementara itu Nichil juga akan melontarkan granat ke arah bawah sana, yang dimana tim Genesis Dogma hanya menyisakan sekali lagi 3 player mereka saja. Dan Debs pun juga sudah mendapatkan splash damage dari granat yang dimiliki atau dilemparkan oleh tim Genesis Dogma kali ini. Sementara itu Debs bisa mendapatkan debut kali ini dan bisa mengantongi 1 elimination point lagi untuk tim Void. Tapi Debs akan bergerak menuju ke arah satu pemain terakhir dari Takai yang tadi terspot sedang melakukan proning saja, Hades. Kembali kita berpindah ke arah fight yang berkepanjangan. Belum selesai nampaknya fight di area ini. Saling lock. Ada sebuah pergerakan yang coba untuk diincar oleh pemain-pemain dari Scarlet Gaming. Sudah dilakukan oleh seorang Pinky dengan DP-nya. Holo digunakan tapi belum berhasil dan berhasil mendapatkan sebuah batu untuk menjadikan cover. Tuyul takedown di sana, Asa juga tumbang di sana. Ada seorang Ucup, ada bot juga dan Nooks yang akan coba mengcover, akan menyelamatkan Tuyul. Tapi dari sisi lain Vandermort juga tidak tinggal diam. Dia berada di sebuah parit yang akan coba melakukan banyak sekali pop up smoke terlebih dahulu untuk melakukan defensif. Oh my god, ini akan menjadi perang granat antara Bonafide dan juga RRQ, yang dimana kedua tim ini memiliki warna yang cukup mirip. Sementara itu Narpeko juga bisa ditumbangkan kali ini, walaupun mereka posisinya masih agak aman karena tim Bonafide pun sekarang juga udah mulai bonyok ya. Ucup kali ini darahnya udah sekarat banget, tapi lihat Bonafide gak mau tinggal diam. Granat demi granat pun dilontarkan terus-terusan. Molotov juga salah satu utility yang juga sudah dilontarkan ke arah tim RRQ, yang kali ini Mort harus kerja ekstra keras untuk bisa membalikan Narpeko ke arah war tersebut. Ya, dan kalau kita lihat ini adalah fight antara peringkat pertama dan peringkat kedua, fight untuk memperebutkan siapa yang mungkin akan menjadi juara. Karena kalau sampai ada yang dipulangkan cepat di match kali ini, pasti pengejaran juga akan cukup sulit untuk kedua tim. Tapi akan kita lihat juga RRQ masih akan coba mengejar, tapi ada campur tangan tim lain. Aura datang sebagai third party. Mereka mendengar ada tembakan-tembakan, mereka mendengar ada sebuah ledakan-ledakan, dan itu mengundang mereka untuk datang untuk mencari kill-kill segar menuju ke arah 2 pemuncak klasemen sementara. Dan tiba-tiba tim Bonafide ini posisinya jadi nggak enak banget karena Aura berada di higher ground, di atas mereka. No Mercy akan mencari-cari kepala dari seorang Ucup dan bisa atau bot kali ini, dan 2 Kai bisa diam mendapatkan 2 kali ini No Mercy. Walaupun kali ini No Mercy dalam keadaan knockdown masih bisa di-backup oleh rekan-rekan yang lainnya dari tim Aura. Jisun HP-nya tinggal sedikit banget dan Jisun pun kali ini masih bisa bertahan, dan tim Bonafide harus dieliminasi di posisi ke-15. Ini adalah kesempatan untuk tim RRQ, tapi posisi dari RRQ juga kali ini masih belum terlalu enak. Bonafide pemuncak klasemen sementara pulang dengan cepat oleh Aura, yang mana kalau kita ingat di weekdays kemarin terseok-seok tim ini, tapi di Super Weekend kali ini nampaknya mulai bangkit. Pemain-pemain dari Aura memulangkan Bonafide. Kembali revive sedang digunakan atau sedang dilakukan maksud saya. Narpeko juga memantau keadaan di area dari fight yang tadi terjadi. Aura masih dipantau oleh RRQ, dan ini ada pertemuan kesekian kalinya antara RRQ dan juga Aura. Ini dia ya. Api beneran atau naga yang keluar api nih yang akan memenangkan war ini kalau misalnya mereka mau engage untuk perang selanjutnya. Tapi nampaknya Aura akan move on terlebih dahulu untuk bisa mencari spot yang lebih nyaman lagi. Sementara itu kita juga sudah melihat, sudah mulai men-spot keberadaan dari Void yang kali ini menduduki posisi menurut gua agak-agak lumayan enak, karena di daerah-daerah selatan menuju tenggara ini lihat di sekeliling mereka itu benar-benar clear. Hanya ada tim-tim dari arah barat yang kali ini bertemu untuk bisa melakukan peperangan. Ya, kembali berada di area yang cukup nyaman. Pemain-pemain dari Genesis Dogma mereka sudah masuk ke dalam circle-nya, sudah melakukan setup juga. Datang Dewa United menuju ke arah mereka. Satu pemain Dewa United tumbang, tapi sedang dilakukan revive juga. Ada sebuah spray yang kembali dilakukan. Ada bakaran juga menuju ke arah seorang Booms, tapi masih ada jarak di antara mereka sehingga masih bisa menyelamatkan dirinya juga dari bakaran tersebut. Spray kembali dilakukan, belum ada hit yang masuk, tapi ada satu nampaknya tadi hit yang masuk ke arah pemain-pemain Dewa United. Oke, dan tim-tim ini pun akan langsung aja mengengage perang, terutama tadi yang sudah dijelaskan oleh Sansku juga, Genesis Dogma Gates dan juga Dewa United. Sementara itu kita juga sudah mulai mendengar beberapa tembakan yang datang dari arah berlawanan. Mungkin itu dari utara, timur, ataupun selatan, karena lihat tim RRQ yang kali ini agak-agak terseok-seok langkahnya. Harus menggunakan satu vehicle yang sudah mulai berasap. Ini bahaya banget karena di atas mereka sudah ada tim Boom Esports yang sudah mendengar gerak vehicle mereka sedari tadi. Dan ini akan membuka peperangan antara RRQ dan juga Boom Esports. Hello, Voldemort kali ini masih selamat dari arah belakang karena Fuker kali ini yang tertumbang dari tim Boom Esports. Dan kayaknya harus
harusnya bisa didapatkan elimination point untuk tim RRQ. Tapi ada dua yang lainnya melakukan pick bersama-sama. Spray juga dilakukan RPK tumbang. Tapi ada pemain terakhir dari Boom kali ini. Ponbit yang akan coba diincar. Dan itu dia RRQ pun menumbangkan Boom. Dipulangkan ke posisi 13 atau di posisi 13 di saat Circle menuju ke kampung halaman mereka. Oh my god, kayaknya gak enak banget ya. Seperti halnya Genesis Dogmagis dan juga Livescape yang sudah dari tadi kita lihat berada berdekatan. Dan akhirnya mereka mengengage sebuah peperangan yang nampaknya cukup fatal akibatnya untuk tim Genesis Dogmagis. Karena selain mereka harus menghadapi Livescape, mereka juga bisa di backstab banget oleh tim yang berada di belakang mereka. Nampaknya tadi Dewa United kalau nggak salah ya yang berada di belakang mereka. Nah itu dia, Cryzen bisa aja ngelihat Booms loh dari arah belakang ya. Kalau Booms blunder sedikit aja, tapi lihat granat demi granat pun langsung aja dilontarkan oleh tim Livescape. Ya, datang nampaknya kali ini tim Livescape menuju ke arah high ground. Tempat fight terjadi di mana banyak sekali tim yang sedang fight di area ini. Tapi Audrey melemparkan sebuah granat kembali menuju ke arah Genesis Dogma dan belum berhasil ternyata. Iya, dan kayaknya agak nunggu-nunggu terlebih dahulu ya. Apalagi kalau misalnya smoke-nya ini udah mulai habis. Karena smoke-nya dari tadi udah di pop up. Sementara itu Aura pun juga sudah mulai terspot dengan Toms dari tim Livescape kali ini. Tapi Livescape nampaknya masih akan mengunci tim Genesis Dogma di arah depan mereka. Termasuk Voin juga yang nampaknya nanti bakalan ke spot. Oh, ternyata di sisi yang lainnya Aura tereliminasi di tangan RRQ kah? Yes, that's it. Tereliminasilah tim Aura di posisi ke-11. Ya, Aura kembali pulangkan oleh tim yang sama. Berkali-kali mereka pulang karena ulah dari RRQ yang memang sangat berbahaya pergerakannya. Tapi kembali ada sebuah fight yang juga pecah. Livescape mendapatkan satu knock ke arah Genesis Dogma dan ini membuka ruang mereka untuk masuk lebih dalam lagi menuju ke arah circle-nya. Star yang akan coba dicari. Tapi spray juga terus dilakukan. Toss menuju ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma kali ini. Tapi Star masih menjaga angle-nya juga langsung dilakukan juga. Spray kembali dilakukan tapi Star pun dipulangkan. Dinosaur masih melakukan proning dan Uni memanfaatkan keadaan. Dewa United kali ini mendapatkan satu elimination point ke arah Livescape. Tapi mereka harus hati-hati karena di belakang mereka juga ada Voin yang sedari tadi juga bisa melihat pergerakan mereka ya dari arah yang belakang maksudnya. Sementara itu gempuran demi gempuran juga akan dilakukan, digencarkan oleh kedua tim ini dan 10 elimination. 11 bahkan kali ini digantongi oleh RRQ. Mereka mengamuk banget dan hanya meninggalkan satu player terakhir untuk tim RRQ. Namun kita akan terus fokus terlebih dahulu ke peperangan antara Livescape dan juga Dewa United. Ya, sudah sangat dekat pemain-pemain Dewa United, split 2-2 nampaknya. Mereka lakukan setup mereka. Audrey sudah akan coba melemparkan granat. Ada sebuah bagi yang dimanfaatkan juga oleh seorang Cryzen untuk bergerak nampaknya. Uni ditinggalkan di tempat tersebut. Ikan hiu makan tempat, hayu kita lempar granat, dilemparkan meledak di sana dan mendapat satu pemain. Cryzen ditumbangkan di atas baginya. Tapi Dinosaurus pun juga kali ini tertumbangkan karena dari arah yang lainnya juga sudah ada tim-tim yang sudah mulai muncul. Dewa United, Voin akan di lock angle-nya dari tim Livescape yang kali ini harus menyelamatkan Dinosaurus kalau misalnya mereka mau kembali ke medan perang dengan 3 player mereka yang aktif. Dan ini bakalan membuka banget kesempatan untuk tim-tim yang lainnya yang sekarang masih adem ayem. Ya betul, tapi pemain dari Dewa United harus bergerak sekarang juga. Mereka sudah diincar oleh Kato dan juga yang lainnya dari Livescape. Tapi Livescape tidak hanya fokus ke arah Dewa United. Di sebelah kanan mereka, Voin juga mengincar pemain-pemain dari Livescape. Dan Voin sudah melakukan setup dengan cukup rapi. Bahkan area circle dikuasai oleh tim Voin. Dan kita akan terus-terusan ya melihat kali ini Livescape yang akan berhadapan dengan Dewa United. Ini kita udah bisa hitung sih, udah berapa menit nih mereka hadap-hadapan. War kecil-kecil tanpa nge-wipe up satu sama lain begitu antara dua tim ini. Dan nampaknya ini akan menjadi momentum dari Dewa United dan juga Livescape untuk berpindah sedikit. Tapi mereka harus waspada karena di depan mereka ada tim Voin yang dimana lagi-lagi bisa mendapatkan satu knockdown kalau nggak salah ke depan sana tadi. Ya betul, satu pemain Livescape nampaknya tumbang di tangan pemain-pemain Voin tapi belum dikonfirm killnya. Itu membuat Dewa United punya celah, itu membuat Dewa United punya pergerakan yang cukup mulus, bergerak masuk ke dalam circle selanjutnya. Ini adalah circle yang ke-7. Kato juga masih bertahan di sana. Oke, Ozoro sudah memiliki sebuah Scar L kali 6 nampaknya didapatkan. Cryzen pun mendapatkan seorang dinosaur dari tim Livescape. Oke, Dinosaurs langsung saja dipulangkan ya dan meninggalkan satu player aja yaitu Audrey kali ini karena Kato sekarang ter-knockdown karena sakitnya Blue Zone ternyata tadi ya kalau misalnya kita lihat di elimination feed. Dan ini
hanya meninggalkan 4 tim saja yang akan bertanding untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Sementara itu Aimbot harus hati-hati karena masih tersisa 1 player dari tim RRQ yaitu Mort yang berada di kanan dia. Dan kalau kita lihat ini mungkin adalah keadaan yang tidak umum untuk Dewa United karena kita melihat Dewa United seringkali terculik satu persatu pemainnya. Tapi saat ini di menit ke-26 masih lengkap 4 pemain mereka dan bahkan masih sangat kuat untuk menantang Void yang juga masih lengkap 4 pemainnya. Audi pemain terakhir akan coba diminta juga tapi Jab 2K melakukan spray ke arah depan dan Audi pun pulang dari tim Live Cap. Kembali ada spray juga dilakukan oleh seorang Harvest menuju ke arah pemain-pemain dari Dewa United. Cryzen terspot di sana, Gili shootnya ketahuan. Spray juga kembali dilakukan kali ini menuju ke arah seorang Hertz tapi belum on point ternyata. Kembali menuju ke arah pemain-pemain Dewa United yang mulai kocar kacir pertahanan mereka. Oh my god, Void kali ini bisa mendapatkan momentum ini dan lihat 2 player dari tim Dewa United harus mengakui kemenangan dari tim Void yang bisa mendapatkan winner chicken dinner pertama kita di hari pertama ini. Ya sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Void. Fight berkali-kali, fight mereka diawali saat mereka tadi menghadang pemain-pemain Skylet Gaming di